Baik, kita bertemu kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, di pertemuan ini kita akan merancang bagaimana struktural sebuah basis data menggunakan SQL yang berada di localhost. Jadi kita perlu menginstal satu aplikasi tambahan sebagai server localhostnya, yaitu SAM. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah install itu ya. Jadi sekarang kita tinggal jalankan aplikasi SAM-nya ya. Kemudian SAM control panelnya, di start Apache modulnya, kemudian tunggu sampai hijau, lalu MySQL-nya di start juga. Jadi kita akan bahas dulu sebentar apa sih MySQL. Nah, MySQL itu adalah tool yang digunakan khusus untuk mengolah SQL atau Structured Query Language. Ya, jadi MySQL ini adalah sebuah DBMS, ya, Database Management System, bukan database, ya, tapi aplikasinya. Jadi jangan pernah menyebutkan bahwa database-nya adalah MySQL. MySQL itu adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk melakukan manajemen basis data. Nah, SQL sendiri merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses baris data relasi. Nah, mudahnya adalah untuk mengakses bahasa dalam komputer. Ya, query artinya query itu adalah perintah atau permintaan. Jadi nantinya SQL ini berfungsi untuk menampilkan atau melakukan perintah yang diminta oleh si pengguna. Ya, perintah apa? Perintah untuk mengakses database-nya. Nah, karena SQL dan MySQL sifatnya khusus, maka hanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia IT lah yang familiar dengan bahasa ini. Nah, itu di beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang bahkan orang yang tidak berkecimpung di IT pun sudah mau belajar atau menggunakan yang namanya SQL ataupun MySQL. Nah, jadi jika SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam database, maka MySQL adalah toolnya atau software atau alat yang digunakan untuk mengolah SQL. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, SQL adalah bahasanya ya, MySQL adalah alatnya. Yang perlu dipahami, SQL bukanlah satu-satunya alat atau aplikasi yang bisa mengelola SQL atau query. Masih banyak aplikasi yang lain. Sebut saja Microsoft Access, ya, itu sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Kemudian keduanya itu hanya berbeda cara penggunaan atau pengelolaan database-nya saja. Jadi MySQL itu adalah aplikasi untuk mengelola database, kemudian ada Microsoft Access juga bisa menggunakan SQL ya. Kalau kamu pernah menggunakan Microsoft Access, hanya tinggal klik-klik tambah dari menunya. Nah, sebenarnya Microsoft Access itu menyediakan sebuah perintah ya agar kamu bisa mengetikkan SQL di dalamnya. Itu dia. Nah, jadi bahasa basis data ya merupakan sejumlah perintah atau query atau statement yang diformulasikan dan dapat diproses untuk melakukan suatu aksi tertentu. Nah, jadi contoh basis data, bahasa basis data adalah SQL, DBase, dan QL. Jadi yang populer sekarang itu yang digunakan adalah SQL. Nah, kemudian basis data ya. Basis data dipilah dalam beberapa kelompok umum. Ya, jadi yang pertama itu adalah Data Definition Language atau DDL, kemudian Data Manipulation Language. Yang pertama adalah Data Definition Language dan yang kedua adalah Manipulation Language. Nah, kita mau bahas Data Definition Language atau kita singkat sebagai DDL.
DDL ini merupakan perintah yang berfungsi untuk menspesifikasikan skema atau struktur basis data. Yang pertama, fungsinya adalah membuat tabel atau kolom. Ya, membuat database, tabel ataupun kolom, kemudian menghapus database, tabel dan kolom, kemudian membuat suatu constraint yaitu primary key ataupun foreign key. Ya. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan DCL atau Data Control Language, itu juga termasuk ke dalam DDL. Nah, subbahasa yang digunakan untuk mengendalikan struktur internal basis data. Jadi DCL ini ya, ada perintah-perintahnya, itu juga termasuk ke dalam DDL atau Definition Language untuk mengendalikan struktur internal basis data control. Ya, nah itu dia. Nah, jadi dikatakan dengan DDL, Data Definition Language, berarti kita melakukan pendefinisian atau menjabarkan ya sebuah struktural basis data. Ya, struktur basis data itu kemarin kita sudah bahas. Ya, dimulai dari basis data, kemudian di dalamnya ada tabel, kemudian struktur tabelnya itu terdiri dari record, kemudian field, ya, kemudian bit dan sebagainya. Jadi di dalam field kita harus definisikan apa yang perlu kita jabarkan di dalam field. Nah, field itu yang perlu kita jabarkan adalah nama fieldnya, kemudian tipe data dan size atau length. Nah, jadi itu semua ya. Field, nama tabel, kemudian tipe data untuk fieldnya dan size-nya itu kita buat, itu bisa kita jabarkan ya dengan menggunakan query DDL. Ya. Jadi diingat, DDL Definition Language berarti mendefinisikan atau menjabarkan atau mendeskripsikan sebuah basis data. Ya, kita detailkan semuanya. Jadi DDL ya, yang mau kita detailkan ini adalah bagian atasnya atau bagian strukturalnya. Nah, sementara DML tadi ya kita sudah bahas ya. Nah, ini DML atau Data Manipulation Language yang kita bahas ini, manipulation berarti memanipulasi. Kalau dikatakan manipulasi berarti jadi dulu strukturnya, baru kita bisa memanipulasi isi di dalam database-nya. Jadi yang dimanipulasi itu apa? Bukan strukturnya, tetapi isi atau record-nya yang ada di dalam setiap tabel. Jadi perlu kamu bedakan nanti apa-apa perbedaan atau fungsi dari query-query yang ada di dalam DDL dan DML. Kemudian kita bahas ya, DDL itu terbagi menjadi 4 bagian umum, yaitu yang pertama create. Ya, create ini kita bahasa Indonesia kan berarti menciptakan. Nah, apa yang diciptakan oleh query DDL ini? Yaitu database dan tabel. Jadi contoh ya, create database kemudian spasi nama database-nya. Nah, itu kalau kita mau buat database. Tapi kalau kita mau buat tabel berarti create table, nama tabelnya. Nah, seperti itu ya. Jadi create itu fungsinya untuk menciptakan database dan tabel. Kalau kita mau ciptakan database, create database, nama database-nya. Kalau kita mau ciptakan tabel, berarti create table, nama tabelnya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua itu rename. Ya, rename itu berarti mengubah nama tabel. Mengubah nama tabel, maka kamu buatlah contohnya seperti ini. Rename table, nah, berarti ubah nama tabel mahasiswa to MHSW. Berarti tabel mahasiswa kita ubah menjadi MHSW. Kemudian yang ketiga yaitu drop. Nah, create, rename, dan drop. Drop ini berfungsi untuk menghapus tabel. Ya, maka kamu ketikkan query-nya
drop tabel nama tabelnya. Karena kita sudah ganti tabel mahasiswa tadi ya menjadi MHSW, maka ya di sini kita menghapus yang MHSW. Bukan mahasiswa lagi karena tidak ada lagi nama tabel mahasiswa, sudah berubah menjadi MHSW. Maka kita drop lah tabel MHSW. Jadi kita pelajari dulu yang poin 1, 2, dan 3. Silakan dibuka sumnya tadi ya. Kita masuk ke adminnya PHP MyAdmin localhost ya. Nah kemudian kita sudah pernah buat satu database. Nah, di sini saya kasih contoh DB2TIA. Ini DB2TIA. Nah, kemudian ada tabel mahasiswa di dalamnya. Ya. Oke. Nah, jadi oke lah kita buat aja database yang baru ya. Kita gunakan dengan perintah create tadi. Ya, create database universitas. Nah, kita buat nama databasenya adalah universitas. Maka kita buatlah dari SQL. Nah, di sini ada ya, create database. Nah, namanya universitas. Lalu ya, ini universitas berarti kita membuat nama databasenya adalah universitas. Kirim. Nah, katanya di sini MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Nah, berarti ada tanda centang, berarti sudah berhasil kita membuat satu database dengan nama universitas. Nah, kita cari di sebelah kiri, sudah ada universitas. Sudah, kliklah universitasnya. Ya, maka kamu sudah berada sekarang di dalam database universitas. Nah, kemudian kalau sudah berada di dalam database universitas, kita buat yang urutannya yaitu tabel. Ya, setelah kita buat database-nya atau wadahnya, kita buat tabelnya. Nah, di sini ada SQL. Kita ketikkan tadi yaitu untuk membuat tabel, kita tetap gunakan create table. Nah, nama tabelnya adalah mahasiswa. Ya. Nah, ketika kita mau membuat sebuah tabel, kita harus jelaskan di dalam tabel itu apa saja fieldnya. Ya, di dalam tabel itu apa saja fieldnya. Nah, jadi kalau dikatakan dengan tabel mahasiswa, berarti isiannya atau fieldnya adalah yang berhubungan dengan mahasiswa. Nah, create table mahasiswa, buka kurung, ya, kasih enter sekali. Nah, kamu buat di situ. Yang pertama adalah npm. npm itu adalah sebagai primary key ya. Nah, npm kita set tipe datanya adalah varchar, size lengthnya kita kasih 9. Sudah. Nah, kasih keterangan kamu buat spasi di situ primary key. Ya. Kemudian kasih lagi di situ spasi not null. Ya. Primary key sudah. Nah, kemudian kasih koma. Nah, kita lanjut ke field yang kedua, apalagi yang menunjukkan data-data mahasiswa, yaitu nama mahasiswa. Jangan ingat, ketika kamu membuat nama field nggak boleh pakai spasi, ya, nggak boleh pakai spasi. Atau kalaupun lebih dari satu kata, kamu bisa pakai underscore. Nah, ini saya tidak usah pakai underscore untuk memisahkannya. Nah, nama mahasiswa kita kasih tipe datanya adalah varchar. Ya.
Nah, varchar buka kurung, tutup kurung, isilah lengthnya. Nah, varchar dengan size 35 karakter. Koma. Nah, lanjut di berikutnya yang menyatakan data mahasiswa. Kita misalnya mau buat jenis kelamin. Tipe datanya varchar. Varchar 15. Sudah? Nah, kemudian kita buat lagi tanggal lahir. Kemudian kita kasih tipenya adalah varchar. Varchar berapa? Varchar misalnya kita mau buat varchar 20. Sudah? Nah, lihat ketika kita buat tadi create table mahasiswa buka kurung. Nah, buka kurung ini menyatakan bahwa isiannya di dalam tabel mahasiswa strukturnya adalah ini. Ya, jadi kalau ada di sini buka kurung, ingat selalu kasih tutup kurung lagi terakhir. Ya, pastikan tidak ada lagi yang merah. Kalau sudah, kamu kirim. Nah, dikatakan di sini MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Ya, karena kita belum insert datanya. Ya, belum kita insert recordnya, maka masih kosong isinya. Tetapi kita sudah buat berhasil strukturnya ini. Ya, create table mahasiswa buka kurung. Buka kurung ini, di dalam buka kurung inilah kamu letakkan yang tadi, yaitu struktur tabelnya. Ada nama field, ya kan? Ada nama field, kemudian kamu kasih tipe datanya, kemudian kamu kasih size-nya, kan? Nah, kamu kasih constraint-nya, yaitu primary key, kemudian nama mahasiswa, ini juga sebagai nama field, tipe data size, field, tipe data size, field, tipe data size, tutup kurung. Tuh. Ya, untuk melihatnya apakah sudah tercipta sebuah tabel mahasiswa, kamu lihat di sebelah kiri. Nah, ini sudah ada. Ya. Nah, mau kamu lihat strukturnya? Nah, ini ada struktur. Kamu klik dulu mahasiswanya. Lah, kamu bisa tekan menu struktur. Nah, inilah dia. Nah, jadi sudah berhasil kita gunakan query create ya untuk membuat database dan tabelnya. Sekarang kita mau buat ya query berikutnya, yaitu rename. Kita mau mengubah nama tabel. Nah, tadi kita buat nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, kita mau ubah mahasiswa ini menjadi MHSW. Klik SQL, sudah. Pastikan kamu sudah berada di tabel mahasiswa ya. Kamu ketik di situ rename ya, table mahasiswa to MHSW. Berarti kamu rubah nama tabel mahasiswa menjadi MHSW. Nah, kirim. Sudah ya. Jadi kalau sudah, maka kita lihat ini nama tabel kita sekarang sudah MHSW. Nah, kamu klik universitas. Sudah, universitas. Nah, kamu klik mahasiswa, universitas mahasiswa ya, doesn't exist, berarti tidak ada karena sudah berganti menjadi MHSW. Nah, ini tabel MHSW. Kemudian kita coba lagi drop ya. Nah, drop itu tadi fungsinya untuk menghapus ya. Kita lihat di sini tadi drop untuk menghapus table. Nah, drop table MHSW. Maka kita coba ya, drop ya, drop table
drop table MHSW. Nah, sudah ya. Nah, kita sudah berhasil drop table MHSW. Maka tabel mahasiswa atau MHSW-nya sudah dihapus. Nah, sekarang kamu klik universitas. Nah, tidak ada tabelnya. Seperti itu. Ya. Jadi, untuk perintah selanjutnya, setelah kita coba create, rename, dan drop, kita akan coba yang terakhir yaitu alter. Nah, alter ini berfungsi untuk memanipulasi atau mengolah ataupun mendeskripsikan struktur tabel. Ya, mendeskripsikan struktur tabel. Nah, tabel di sini ya yang sudah kita buat tadi adalah tabel MHSW. Di dalamnya ada field. Ya, nama field, kemudian tipe data, kemudian ada size. Jadi yang mau kita coba adalah alter untuk beberapa bagian, yaitu alter add. Nah, berfungsi untuk menambahkan field. Ya. Nah, berarti kita harus buat dulu dong tabelnya. Tadi kan sudah kita hapus tuh tabelnya. Nah, kita buat lagi dong tabelnya ya dengan query create tadi. Jadi kita klik SQL, create table mahasiswa, ya, buka kurung, npm, tipe datanya varchar dengan size 9, kemudian koma, kita kasih nama mahasiswa varchar 30, jenis kelamin varchar 15, kemudian yang terakhir adalah tanggal lahir, kasih varchar 20. Nah, kemudian tutup kurung sekali lagi. Nah, ini dia ya, kita mau buat tabelnya yang baru, yaitu tabel mahasiswa. Sudah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada mahasiswa. Ya, kemudian kita mau ubah ya atau mau menambah. Tadi alter add ya. Alter add yaitu menambah field. Nah, field yang ada di dalam tabel mahasiswa. Makanya kamu klik dulu mahasiswa supaya kamu berada di dalam tabel mahasiswa. Udah klik SQL, maka kamu buat di situ alter add. Ya. Sorry, alter table. Alter table, nama tabelnya adalah mahasiswa add. Ya, nah kemudian kamu buat nama fieldnya yang mau kamu tambahkan. Nah, misalnya yang mau kita tambahkan di situ adalah tempat lahir. Ya, tempat lahir. Kemudian tipe datanya varchar, size-nya 10. Ya. Nah, kita kembali lihat di sini. Nah, jadi alter add ini untuk menambahkan tabel, menambahkan field ada 3 cara. Ya. Nah, ada 3 cara. Kita kasih ya dengan kata after. Nah, after itu berarti setelah. Nah, kita mau menyisipkan nama mahasiswa atau menyisipkan sebuah field setelah apa? Ya, setelah field apa? Nah, maka kita buatlah di sini misalnya setelah after tanggal lahir.
atau setelah jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya, kalau kamu nggak ingat apa tadi nama field kamu, lihat di sebelah kanan ada. Nah, berarti kita mau menambahkan sebuah field di dalam tabel mahasiswa. Ya, nama fieldnya adalah tempat lahir, tipe datanya, varchar ini harus lengkap ya. Nama fieldnya, tipe datanya, dan size-nya. Setelah, after. Setelah jenis kelamin. Nah, kamu kirim. Apa dikatakan di situ? Centang. Nah, berarti sudah berhasil. Untuk melihatnya, kamu bisa lihat langsung strukturnya. Ya. Atau bisa kamu ketikkan di dalam SQL itu, ya. Describe, ya, describe mahasiswa. Kamu akan mendeskripsikan struktur dari si tabel mahasiswa. Nah, ini dia ya, tempat lahir berada setelah jenis kelamin. Nah, itu untuk alter add dengan menggunakan perintah after. Kita lihat di sini adalah add ID varchar 10 first. Nah, di sini ada kata first, berarti kita mau menempatkan posisi si ID ini, nama field ID varchar 10 berada di paling pertama. Nah, kita coba ya, alter add table. Nama tabelnya tadi adalah alter table mahasiswa add ID. Nah, berarti kita menambahkan field ID varchar 5 ya, first. Berarti kalau dikatakan first, nanti dia akan di atas dari NPM. Nah, kemudian kamu kirim. Nah, sudah. Kemudian klik SQL, describe. Describe mahasiswa. Nah, ini dia. ID varchar 5 sudah berada di atas. Nah, itulah dia untuk si alter add. Oke, satu lagi ya. Nah, kalau kita tidak gunakan after ataupun first. Nah, misalnya kamu mau menambahkan satu field agama. Nah, field agama kamu klik lagi SQL, bersihkan. Nah, kamu ketik di situ alter tabelnya mahasiswa add ya agama varchar 10 tutup kurung. Nah, berarti posisi si agama ini karena tidak dijelaskan apakah dia first ataupun after, maka posisi si agama ini berada nanti di paling terakhir. Kita kirim. Kita klik SQL-nya, ya, bersihkan, describe mahasiswa, kirim. Ini dia, agama sudah berada di paling bawah. Nah, itulah dia untuk si alter add. Kemudian kita coba ya, yang berikutnya adalah alter drop. Nah, drop ini berfungsi untuk menghapus field. Namanya juga drop ya, di drop out. Nah, berarti dihapus ya dari field yang ada di dalam tabel. Nah, misalnya kita mau menghapus atau mendrop sebuah field, yaitu field agama. Maka kita tinggal membuat di situ di SQL-nya ya, alter table mahasiswa drop. Nah, kita mau menghapus agama. Sudah, kirim. Anda yakin? Yes. Nah, sudah berhasil. Kita describe lagi. Describe mahasiswa, kirim. Sudah tidak ada lagi agama. Nah, kemudian ya, kemudian kita mau coba dengan melakukan modify. Nah, modify berarti mengubah tipe data. Nah, tipe data ini, nah berarti kita akan ubah
menjadi apa? Misalnya tadi ya, ID kita buat varchar 5. Nah, kita mau ganti ID-nya menjadi tipe data integer. Boleh. Ya, maka kita tinggal sebutkan ya. Di sini di SQL bersihkan alter table mahasiswa ya, kemudian tadi kita gunakan modify di sini ada modify ID ya. Nah, di sini dijelaskan tadi ya, ID tadi varchar 5. ID ya, spasi menjadi integer 10 ya. Nah, yang tadinya varchar 5 menjadi integer 10. Kirim. Sudah. Nah, untuk melihatnya kamu tekan SQL, bersihkan, describe lagi mahasiswa. Kirim. Sudah ya, menjadi integer 10. Nah, kemudian kita lanjut ke rename. Nah, alter rename. Nah, kalau tadi ada yang dikatakan dengan rename ya. Nah, ini rename. Nah, rename ini khusus mengubah nama tabel. Nah, kalau dikatakan alter rename ya, boleh kamu rubah dengan membuat juga nama tabelnya. Ya, mengubah nama tabelnya. Jadi ada dua fungsi untuk mengubah nama tabel, bisa rename, bisa alter rename. Nah, ini tidak perlu kita coba lagi ya. Nah, kemudian alter change. Nah, change ini berfungsi untuk mengubah field dalam tabel ya. Tadi kalau modify itu mengubah tipe datanya, kalau dikatakan change berarti mengubah nama fieldnya ya. Nah, kita mau coba yang di sini. Nah, kita mau merubah apa? Nah, di sini ada field ID, NPM, nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, kita mau bersihkan, kita mau mengubah atau change salah satu. Berarti kita buat alter table mahasiswa change. Ya, alter table mahasiswa change nama nama mahasiswa spasi nama underscore MHSW varchar 10 ya. Berarti kita rubah nama mahasiswa spasi nama MHSW varchar 10. Nah, sudah ya. Nah, berarti tidak usah kamu buat embel-embelnya di sini, langsung saja nama mahasiswanya tadi menjadi apa? Nama MHSW varchar 10. Nah, describe-kanlah di situ. Bersihkan lalu describe mahasiswa. Kirim. Nah, ini ya nama MHSW. Jadi sudah selesai ya. Begitulah caranya untuk ya membuat query DDL atau merancang data atau basis data dengan menggunakan DDL, Data Definition Language. Ya, definition berarti mendefinisikan, mendeskripsikan, ya, menjabarkan struktural datanya. Jadi di dalamnya itu ada 4 query umum, yaitu create, rename, drop, dan alter. Nah, itu semua bisa kamu gunakan untuk strukturalnya saja. Jadi harus bisa membedakan rename ya dengan change, dengan modify, itu harus bisa membedakan. Kalau rename tadi untuk tabelnya, tetapi kalau change untuk nama fieldnya, modify untuk tipe datanya. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai materi kita hari ini ya, mengenai DDL. Untuk selanjutnya mengenai DML itu akan kita bahas di video part 6. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Ya, silahkan di like, share, dan subscribe.